Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pria yang bernama Jefferson Brandão dan Andriani Ribeiro dos Santos, mereka saling mengenal ketika masih remaja. Mereka adalah teman sekolah di kota Maragogipe di wilayah Bahia di negara Brazil. Setelah berteman dekat dan jatuh cinta, mereka menjalin hubungan di belakang orang tua Andriani. Diketahui orang tua Andriani tidak setuju dengan hubungan tersebut, maka mereka melakukan hubungan backstreet. Pada tahun 2013, saat itu Andriani berusia 18 tahun, dia telah melahirkan seorang anak perempuan. Anak itu mereka beri nama Kelly, dan 3 tahun kemudian Andriani melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Huji. Setelah anak kedua mereka lahir, keluarga itu mengenal gereja Protestan yang jaraknya sekitar 40 km. Tempat gereja itu diberi nama Conceição da Feira. Di gereja itu terdapat seorang pemimpin atau pendeta yang bernama Elisângela Almeida de Oliveira. Pendeta Elisângela telah menikah dengan suaminya yang bernama Valci Boaventura, dan pasangan itu juga telah memiliki 2 orang anak. Jefferson dan Andriani, pasangan itu belum menikah secara dokumen, namun mereka memutuskan untuk hidup bersama dan membangun sebuah keluarga. Karena keadaan ekonomi yang sulit, orang tua Jefferson memberikan sebidang tanah untuk dia tempati dan membangun rumah di sana. Rumah itu masih dalam proses pembangunan dan Jefferson membangun rumah impiannya dengan bekerja keras. Jefferson dan Andriani dianggap seperti member lama di gereja Elisângela dan mereka sangat dekat sekali. Jefferson dan Andriani mengatakan jika mereka akan segera melangsungkan pernikahan hanya di catatan sipil. Namun setelah Elisângela mendengar kabar tersebut, dia mengatakan kepada Jefferson dan juga Andriani jika dia akan membantunya untuk mencukupi biaya pesta. Jefferson dan Andriani merasa sangat aneh dan juga bingung karena mereka hanyalah member gereja biasa dan juga baru kenal dengan mereka. Bagaimana mungkin Elisângela akan membiayai pesta mereka? Jefferson dan Andriani pikir jika tawaran Elisângela hanyalah untuk bercanda saja. Elisângela menegaskan sekali lagi jika dia mendapat karunia dari Tuhan untuk mewujudkan impian mereka memiliki pesta pernikahan seperti yang mereka harapkan. Jefferson dan Andriani sangat bahagia, begitu juga Elisângela. Dia mengatakan jika Jefferson dan Andriani dianggap seperti anaknya sendiri. Jefferson setelah melangsungkan pernikahan, dia lebih dekat dengan gereja itu dan juga sangat dekat dengan keluarga pendeta. Pendeta Elisângela sering mendatangi rumah pasangan itu, namun Elisângela akan datang dengan keluarga besarnya, yaitu anak dan juga suaminya. Rumah pendeta itu berjarak sekitar 40 km dari rumah Jefferson. Namun entah apa yang memotivasi mereka hanya untuk sekedar datang dan menghabiskan malam di rumah Jefferson. Karena rumah Jefferson sangat kecil dan tidak cukup untuk semua orang tidur di sana, maka Jefferson untuk menghargai keluarga pendeta, dia dan istrinya memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan tidur di rumah orang tua Jefferson. Jefferson menyuruh kedua anaknya untuk menemani keluarga pendeta, dan keesokan harinya, jika keluarga pendeta itu kembali ke gereja, Jefferson dan Andriani kembali pulang ke rumah mereka. Malam harinya mereka akan mengungsi lagi ke rumah orang tua Jefferson, dan rumah itu mereka siapkan untuk keluarga pendeta. Lama-kelamaan Elisângela menyuruh Jefferson dan Andriani untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Elisângela mengatakan jika mulai hari itu, Jefferson dan Andriani tidak perlu keluar dari rumah tersebut. Karena mulai malam itu, dialah yang akan tidur di rumah orang tua Jefferson ketika mereka berkunjung ke sana. Ini memang sangat tidak wajar jika orang yang hanya berkunjung ke rumah kerabat atau teman hingga menginap dan tinggal, bahkan pemilik rumah itu sendiri harus mengungsi ke rumah orang lain. Dan tidak sampai di situ saja.
Jika keluarga pendeta siang hari melakukan perjalanan ke kota, maka sore harinya jika mereka pulang, mereka akan tidur di rumah orang tua Jefferson. Beberapa hari kemudian, pendeta Elisangela mengatakan jika dia akan membuka sebuah usaha sebagai penjual makanan ringan, dan itu akan dia lakukan di rumah orang tua Jefferson. Elisangela kini lebih banyak menghabiskan waktu siang harinya untuk memasak dan berjualan di rumah orang tua Jefferson. Pada tanggal 30 Juli di tahun 2018, Andriani hari itu memberikan sepiring makanan untuk anaknya yang bernama Gracie. Setelah makanan itu dimakan, anak itu tiba-tiba mengeluarkan busa dari mulutnya dan tidak sadarkan diri. Gracie langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun setibanya di rumah sakit, Gracie telah dinyatakan meninggal. Dokter menyatakan jika setelah dilakukan tes darah, di sana terdapat kadar gula yang sangat tinggi, dan dokter menyatakan jika kematian anak itu dikarenakan diabetes. Andriani merasa sangat aneh dengan pernyataan dokter yang menyatakan jika anaknya Gracie meninggal akibat penyakit natural. Seminggu setelah kematian Gracie pada tanggal 6 Agustus di tahun 2018, Elisangela memasak untuk makan siang dan yang ada di rumah itu hanya Jefferson dan anaknya Huji yang masih berusia 2 tahun. Setelah makan siang, Huji menangis dan tiba-tiba mengeluarkan busa dari mulutnya dan juga tidak sadarkan diri. Huji kecil dilarikan ke rumah sakit, namun sesampainya di sana, Huji juga telah dinyatakan meninggal dunia. Dokter yang menangani kematian Huji di rumah sakit mengatakan jika Huji meninggal akibat terkena diabetes. Jefferson dan Andriani sangat bingung dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Jefferson dan istrinya sangat kehilangan atas kepergian dua putrinya hanya dalam kurun waktu selama 2 minggu. Seminggu setelah kematian Huji, keluarga Jefferson melakukan makan siang bersama. Di sana Andriani memasak organ sapi dan dia santap dengan suaminya. Setelah mereka duduk di meja makan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Dan ternyata itu adalah pendeta Elisangela. Elisangela membawakan secangkir coklat panas untuk mereka dan menyuruh mereka untuk segera minum. Andriani awalnya menolak secangkir coklat itu karena dia tahu jika ada sesuatu yang terjadi dengan Elisangela. Dia sangat mencurigai Elisangela atas apa yang menimpa keluarganya. Siang itu dia tidak mau minum coklat yang diberikan oleh Elisangela. Namun sore harinya sebelum mereka berangkat ke gereja, Elisangela menawarkan coklat panas kepada Andriani dan juga member lainnya di sana. Pada pukul 7.30 malam ketika Andriani di gereja sedang mengikuti acara, tiba-tiba dia mengeluarkan busa dan tidak sadarkan diri. Andriani dilarikan ke rumah sakit, namun seperti kedua anaknya, Andriani pun dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Dokter yang menangani kematian Andriani hari itu mulai curiga. Karena selama 3 minggu berturut-turut dan semuanya terjadi di hari Senin dan dari keluarga yang sama, maka dokter akan mengambil tindakan lebih lanjut. Semua korban memiliki simptom yang sama, yaitu dalam darah mereka terdapat kadar gula yang sangat tinggi, mulut mereka berbusa, dan kematian mereka tergolong sangat cepat. Dokter melaporkan kasus kematian Andriani ke kantor polisi dan polisi hari itu langsung melakukan investigasi. Mereka menduga jika kematian ketiga korban bukan karena penyakit natural, namun diduga mereka meninggal karena keracunan. Pada tanggal 27 Agustus di tahun 2018, penyidik meminta agar kuburan Gracie dibongkar dan jasadnya dilakukan penelitian. Pada tanggal 5 September, kuburan Huji juga dibongkar dan jasadnya juga dilakukan penelitian. Pada tanggal 21 September di tahun 2018, ada 7 orang yang dipanggil oleh polisi dari sanak keluarga Andriani dan dari 7 orang tersebut, salah satunya adalah Elisangela. Di sana Elisangela adalah orang terdekat dari ketiga korban, namun dia terlihat sangat tenang tanpa emosi
atau rasa kehilangan atas kematian mereka. Bahkan di pemakaman ketiga korban, Elisangela terlihat sangat biasa, tidak seperti keluarga atau kerabat lainnya. Setelah kematian ketiga korban, pendeta Elisangela masih tinggal di rumah orang tua Jefferson dengan alasan bahwa keluarganya itu akan selalu dia dukung dan juga dia jaga. Jefferson mengatakan kepada polisi jika seminggu sebelum kematian anaknya yang bernama Grace, tepatnya juga hari Senin, anjing keluarga itu meninggal secara misterius. Di ruang interogasi, Elisangela marah-marah kepada suaminya dan mengatakan untuk berhati-hati dalam memberikan informasi kepada polisi. Elisangela mengatakan kepada polisi jika Jefferson adalah tipe pria yang sangat dingin dan juga misterius. Dia memperjelas jika Jefferson akan memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan. Penyidik hari itu menemui Jefferson dan menanyakan tuduhan yang dilontarkan oleh Elisangela. Setelah mendapat penjelasan dari Jefferson, penyidik semakin yakin jika Elisangela dan suaminya adalah orang yang patut untuk diselidiki. Jefferson sangat yakin jika Elisangela tahu apa yang terjadi dengan keluarganya, maka dia memutuskan untuk menjauhi mereka. Beberapa minggu kemudian, hasil tes dari ketiga jasad korban diumumkan oleh penyidik. Di sana dinyatakan jika kematian ketiga korban bukan karena penyakit natural, namun karena terkena racun. Dalam tubuh ketiga korban ditemukan zat yang biasanya digunakan untuk membunuh serangga. Penyidik juga menemukan jika di saat kematian ketiga korban, Elisangela berada di sana, dan bahkan Elisangela yang memberikan masakan tersebut. Pada tanggal 11 Oktober di tahun 2018, Elisangela dan suaminya yang bernama Valsir, mereka akhirnya ditahan dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan. Di penjara, Elisangela masih mengatakan jika dia tidak bersalah. Bahkan di sana dia mengatakan jika pasangan Andriani dan Jefferson mereka dalam krisis, bahkan merencanakan untuk segera berpisah. Menurut Elisangela, Jefferson adalah tipe pria yang keras kepala dan dia juga sering melakukan kekerasan fisik dan juga mental terhadap istrinya. Elisangela sangat yakin jika Jefferson telah membunuh istri dan kedua anaknya. Polisi membawa Elisangela ke ruang interogasi kembali dan di sana Elisangela akhirnya mengakui apa yang telah dia lakukan. Elisangela ternyata menyimpan rasa cinta terhadap Jefferson dan ketika Jefferson mengatakan kepadanya untuk keluar dari rumah orang tuanya, Elisangela sangat kecewa. Maka dia memutuskan untuk menghabisi keluarga Jefferson dan hanya menyisakan satu orang saja. Suami Elisangela dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tahanan karena penyidik tidak menemukan jika dia terlibat dalam kasus pembunuhan. Bahkan menurut suami Elisangela, dia tidak tahu jika istrinya memiliki perasaan lebih terhadap Jefferson. Persidangan akhir terhadap kasus kematian ketiga korban belum juga ditentukan. Namun Elisangela hingga hari ini masih dipenjara di wilayah Salvador. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.